Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Mazatila dengan NIM 2019-43063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Qardul Hasan. Ada 4 poin di sini. Yang pertama tentang qard dan Qardul Hasan. Yang kedua tentang dasar hukum Qardul Hasan. Yang ketiga tentang syarat-syarat Qardul Hasan. Dan yang keempat tentang rukun-rukun Qardul Hasan. Pengertian qard dan Qardul Hasan. Secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata yang lain, memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Sedangkan Qardul Hasan adalah suatu inference free financing. Kemudian kata Hasan menurut bahasa Arab yaitu ihsan, yang artinya memberi kebaikan kepada orang lain. Qardul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan dengan jangka waktu tertentu tanpa membayar imbalan dan keuntungan. Surah Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahum ajrun karim. Artinya, siapakah mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau balasan pinjaman untuknya itu, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 11. Sedangkan hadis sesuai dengan Qardul Hasan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dan mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambil harta orang lain dan menghabiskannya, maka Allah akan merusakkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rukun-rukun Qardul Hasan sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang meminjam yaitu muqtarib. Kedua, pihak yang memberi pinjaman yaitu muqrib. Dan yang ketiga, barang yang dihutang atau objek akad disebut dengan muqtarad atau makrub alaih. Yang keempat, ijab kabul atau sikhar. Syarat-syarat Qardul Hasan. Poin pertama, orang yang meminjam memenuhi syarat berikut: berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi pemilik yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam berhak mendapat kebaikan, dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak. Kemudian yang keempat, lafaz atau ijab kabul, kalimat mengutamakan lafaz. Yang keempat, lafaz atau ijab kabul, kalimat mengutamakan lafaz. Mu'ir atau orang yang mengutangkan. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indriani dengan NIM 2019-43062 akan melanjutkan presentasi selanjutnya terkait Qardul Hasan. Mengenai syarat yang sah dan tidak sah atau fasik pada akad Qardul Hasan. Dalam akad qard dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.
Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah dan Malikiyah menyatakan syarat itu sah. Tidak sahnya syarat yang tidak sesuai dengan akad-akad seperti syarat tambahan dalam pengembalian, di mana pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat, atau syarat jual rumahnya. Adapun syarat yang fasid atau rusak diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal, namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun, seperti syarat barang cacat, pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna, atau yang jelek sebagai ganti yang bagus, atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain. Selanjutnya adalah manfaat qardul hasan, di mana qardul hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qard diantaranya adalah yang pertama, memungkinkan si peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek. Kemudian yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin. Yang ketiga itu adanya misi sosial kemasyarakatan, yang dimana ini akan mengikat citra baik dan mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang miskin. Kemudian selain manfaat, ada hikmah dari qardul hasan, di mana memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan sebuah akhlak terpuji, karena dengan hal itu kita telah melepaskan kesusahan yang telah dialami oleh orang lain. Selain keutamaan yang didapat dari pinjam-meminjam, kita pun dapat menolong diri kita sendiri dari kesusahan pada hari kiamat. Jadi apabila dihubungkan kepada qardul hasan, mana barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada seseorang dengan membebaskan dia dari kesulitan dalam melunasi hutangnya, alangkah lebih baik di antara kamu mempertimbangkan atau memusyawarahkan sehingga masih terjalin hubungan yang baik di antara keduanya. Dan kepada si pemberi hutang, apabila ia membebaskan seseorang dari hutangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya pada hari kiamat. Salah satu bentuk pertolongan yang dapat melepaskan kesusahan dan kesulitan orang adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang yang memang dia lagi sangat butuh dan sifatnya mendesak untuk kehidupannya sehari-hari, untuk kebutuhan dia, atau karena sesuatu yang mendesak yang sangat penting. Selain yang dari hikmah yang perlu diperhatikan, ada juga maslahat dan mafsadat dari pinjam-meminjam ini. Kemudian penyelesaian qardul hasan dalam menurut hukum Islam, di mana yang pertama, debitur wajib melunasi hutangnya, di mana debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Yang kedua, restrukturasi hutang dan hapus tagih sisa hutang. Kemudian berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan atau penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah dilakukan melalui 3 tahap. Pertama A, memberi tangguh sampai debitur berkelapangan, di mana kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberikan perpanjangan waktu pelunasan jika debitur ini kesulitan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini suatu kewajiban yang amat besar, di mana dijanjikan Allah untuk mendapat pahala sedekahnya setiap hari hingga utang tersebut kita lunasi. Yang kedua, yang B, menyedekahkan sebagian uang utang debitur apabila setelah diberikan penangguhan kemudian debitur tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, maka kreditur dapat menyedekahkan piutang kepada debitur piutangnya. Yang C, menyedekahkan seluruh sisa utang debitur apabila masih juga tidak sanggup menunaikan kewajiban setelah 2 dari poin A dan B tadi. Yang ketiga, ada pengalihan